Berjumpa lagi bersama Bunda Siska di sini. Hari ini kita akan belajar bersama lagi. Mata pelajaran apa yang mau kita bahas di hari ini? Langsung saja kita ke video pembelajaran hari ini. Shalom kamu semua anak-anak Bunda, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan yang baik ya. Hari ini bersama Bunda Siska kita akan belajar bersama lagi. Hari ini kita akan masuk ke pembelajaran 4, yaitu tentang kemampuan dan keterbatasanku. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, kita mau berdoa supaya Tuhan Yesus senantiasa membimbing dan menyertai kita dalam belajar. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik, sehingga bisa menerima kekurangan dan mensyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Di awal, Bunda sudah menjelaskan mengenai judul pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang kemampuan dan keterbatasanku. Lalu apa saja ya macam-macam kemampuan? Kemampuan dibagi menjadi dua, yaitu kemampuan yang bersifat jasmani dan kemampuan yang bersifat rohani. Kemampuan yang bersifat jasmani yaitu kemampuan yang mengandalkan tenaga badan kita. Sedangkan kemampuan yang bersifat rohani yaitu kemampuan yang mengandalkan pikiran kita. Berikut contoh dari kemampuan yang bersifat jasmani. Yang pertama ada kemampuan berolahraga. Di sini seseorang bisa memiliki kemampuan dalam bermain sepak bola, bisa dalam bermain bulu tangkis maupun dalam lari. Jadi di sini kemampuannya lebih ke bagian atau bidang olahraga. Yang kedua yaitu kemampuan menari. Jadi dapat menari dengan indah, dapat menghafalkan gerakan tarian dengan baik. Ini adalah kemampuan yang bersifat jasmani. Lalu apa saja ya contoh untuk kemampuan yang bersifat rohani? Yang pertama adalah kemampuan berkehendak, yang kedua adalah kemampuan dalam berdoa, yang ketiga kemampuan dalam berpikir, dan yang keempat adalah kemampuan dalam merenung. Jadi berbeda ya antara kemampuan yang bersifat jasmani dan juga rohani. Selain aneka kemampuan sebagai anugerah Allah, masing-masing manusia juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Lalu apa saja keterbatasan atau kekurangan tersebut? Ketidaksempurnaan badan dan anggota tubuh, misalnya buta, bisu, ataupun keterbatasan fisik lainnya. Lalu dapat juga keterbatasan dalam apa? Yang pertama, kekurangan dalam hal suara yang kurang merdu, kurang pandai berolahraga, terus memiliki sikap yang pemarah, dan yang terakhir adalah memiliki keterbatasan fisik atau mental, atau disebut dengan difabel. Berbicara tentang keterbatasan dan juga kemampuan, Bunda punya satu kisah, yaitu tentang seseorang yang memiliki kemampuan namun juga memiliki keterbatasan. Mari didengarkan dan disimak sebaik-baik ya. Cerita ini mengisahkan seorang pemuda yang memiliki prestasi luar biasa di bidang lari. Ia telah banyak meraih kejuaraan di bidang tersebut. Akan tetapi suatu hari peristiwa naas menimpa pemuda itu. Ia tertabrak mobil dan kakinya harus diamputasi sebatas lutut. Pemuda itu menjadi putus asa, marah dan jengkel. Ia tidak bisa lagi mengikuti lomba lari yang selalu menjadi kebanggaannya.
Hidupnya menjadi berantakan. Semua piala kebanggaannya dia buang. Ia bahkan melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya seperti minum minuman keras dan obat-obatan terlarang. Dalam situasi seperti itu, sahabatnya yang setia selalu datang untuk menghibur dan memberikan semangat. Sahabatnya selalu berusaha mengajak pemuda itu agar bangkit dari kelemahan dan keputusasaannya. Perlahan-lahan pemuda itu bisa menerima nasihat dari sahabat-sahabatnya. Ia pun mencoba untuk mulai bangkit lagi. Pemuda itu mulai tekun berlatih dengan menggunakan kaki palsu. Meskipun pada awalnya ia sering terjatuh, namun ia tetap mencoba untuk bangun lagi. Keputusasaan sudah tidak lagi tampak dalam dirinya. Berkat ketekunannya dalam berlatih dan dukungan dari sahabatnya, pemuda itu akhirnya mampu berlari lagi dengan kencang. Meskipun hanya menggunakan kaki palsu, ia dapat kembali berlari dengan normal seperti sedia kala. Ia bahkan diberi kesempatan untuk mengikuti lomba lari dan tanpa disangka pemuda itu bisa meraih juara 1. Dari kisah ini kita dapat tekan atau meneladani sikap yang diambil oleh laki-laki tersebut dalam hal keputusasaan. Mungkin awalnya dia putus asa, tetapi karena dukungan dari teman-temannya, ia bisa bangkit dari keterpurukan atau bangkit dari keputusasaannya tersebut. Sehingga dari keterbatasannya, ia dapat kembali menjadikan keterbatasan tersebut sesuatu yang menjadi kelebihan dari laki-laki atau pemuda tersebut. Anak-anak bunda juga tidak boleh minder dengan kekurangan atau keterbatasan yang dimiliki, karena yakin dan percaya bahwa semua orang diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing untuk dapat saling melengkapi. Maka kalian harus tetap bersyukur dengan kekurangan maupun keterbatasan yang kalian miliki, dan tetap mengembangkan kemampuan atau kelebihan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kalian. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya jika kalian memiliki kemampuan tadi seperti dalam hal bermain sepak bola, maka teruslah berlatih, teruslah mengikuti berbagai pertandingan atau perlombaan sehingga kemampuan tersebut dapat berkembang dengan baik. Lalu bagaimana pandangan kitab suci? Dalam Roma bab 12 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita membaca bersama-sama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu mengasah diri menurut ukuran iman yang dikarunia Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan berpura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukannya yang baik. Hendaknya kamu sering mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat.
Itulah pesan dari kitab suci hari ini, bahwa setiap manusia diberikan karunia yang berbeda-beda. Setiap manusia dianugerahi kemampuan yang berbeda satu sama lain menurut kasih karunia dianugerahi Allah. Aneka karunia dari Allah itu yang menjadi kelebihan atau kemampuan setiap manusia. Lalu apa saja ya karunia yang diberikan oleh Allah itu? Dalam kitab suci Roma bab 12 ayat 6 sampai dengan 8 dijelaskan mengenai macam-macam karunia. Yang pertama adalah karunia untuk melayani, karunia untuk mengajar, karunia dapat juga berupa tubuh yang utuh dan sehat, karunia untuk menasihati, dan karunia untuk bernubuat. Manusia terkadang belum menyadari karunia-karunia yang diberikan dari Allah. Hal ini yang menyebabkan manusia kurang percaya diri, karena karunia-Nya belum dikembangkan dengan baik. Segala keterbatasan atau kekurangan itu hendaknya tidak ditolak, melainkan dijadikan kesempatan untuk memperbaiki serta berjuang untuk meraih kesuksesan. Segala kemampuan yang dimiliki manusia bukan menjadi alasan untuk bersikap angkuh dan menyombongkan diri. Sebaliknya, keterbatasan yang ada dalam diri manusia tidak menjadi penyebab rendah diri atau tidak mau berusaha untuk menjadi lebih baik. Sekian untuk pembelajaran kita kali ini. Semoga anak-anak muda selalu berupaya untuk mengembangkan kemampuannya dan tidak mudah putus asa terhadap keterbatasannya atau tidak minder terhadap ketidakmampuan atau keterbatasan yang dimiliki tersebut. Jadikan kemampuan kalian sebagai salah satu cara yang dapat digunakan dan bermanfaat untuk orang lain maupun diri kalian sendiri. Sekian untuk pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih, shalom.